Halo para penggemar komik, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu cerita komik manhwa dengan tema game dan juga kebangkitan job tersembunyi. Penasaran ingin tahu lebih banyak bagaimana ceritanya? Yuk simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Hari ini tahun 2624 di Akademi Kedua Kota Lianjiang akan diadakan upacara perubahan job. Di sana terlihat di lapangan para murid sudah berbaris menunggu giliran. Kepala Akademi Kedua Lin Jiang, Long Hing memberi sambutan kepada murid-murid. Di perubahan yang pertama ini akan menentukan nasib seorang di masa depan. Jangan asal memilih job-job yang kau tampak kuat. Pertimbangkan karena job-job itu memerlukan banyak sumber daya dan orang biasa akan sulit menanggungnya. Para murid sudah mulai bergemuruh. Mereka sudah membayangkan job yang akan mereka dapatkan. Semua kekuatan dan hal-hal itu didapat berawal dari beberapa tahun yang lalu. Sebuah permainan realistis yang virtual bernama Eternal muncul di dunia ini. Dalam game ini dapat memberikan pengalaman baru, sensasi bertarung yang luar biasa sehingga membuat banyak orang ketagihan terhadap game ini. Semakin hari, semakin banyak orang-orang yang bergabung dalam game ini. Tetapi pada suatu hari, luas permukaan bumi tiba-tiba bertambah ribuan kali lebih besar. Banyak tempat-tempat rahasia muncul, binatang-binatang buas, serta ras-ras asing bermunculan. Dan ternyata semua itu disebabkan oleh game Eternal yang bertumpang tindih dengan dunia nyata. Karena hal ini, setiap orang juga bisa meningkatkan kekuatan diri dengan naik level dan perubahan job. Dengan kekuatan itu, manusia bisa melawan binatang buas dan juga mendapatkan equipment dan juga skill yang sangat luar biasa. Di sini kita diperlihatkan MC kita yang bernama Zhongzi. Zhongzi datang ke dunia ini setahun yang lalu. Dia belum sempat menyesuaikan diri dengan keadaan di sini, dan ibunya pun meninggal. Dan tak lama kemudian, adik perempuannya yang bernama Zhao Jun terkena penyakit aneh. Dokter-dokter biasa tidak dapat berbuat apa-apa dengan penyakit adiknya. Zhao Jin hanya bisa berharap pada price level rendah untuk mempertahankan hidup adiknya. Zhao Jin juga terpaksa menjual rumah, meminjam uang dari kerabat-kerabatnya untuk menyelamatkan adiknya. Tetapi semua ini hanya sementara. Jika masih belum ditemukan penyebabnya, adiknya sewaktu-waktu bisa dalam keadaan bahaya. Biaya pengobatan semakin tinggi, penghasilan dari pekerjaan sampingan juga tidak cukup. Kali ini, aku harus berubah menjadi job fighter untuk menghasilkan uang dan membawa Zhao Yun untuk berobat ke price level yang lebih tinggi. Akhirnya, pemimpin perubahan sudah mengumumkan bahwa nanti saat para murid mendengar nomor siswa dipanggil, maka siswa tersebut diminta berdiri di lingkaran sihir secara berurutan. Pemimpin upacara itu pun membuat lingkaran sihir dan sontak membuat para murid kaget dengan kekuatan yang sangat besar. Dan orang pertama yang melakukan perubahan job adalah Jing Cheng. Di dunia ini ada ribuan job yang bisa dipilih, tetapi dalam upacara perubahan job hanya akan muncul 3 job yang paling cocok untuk perubahan. Dan di dalam perubahan ini, job fighter adalah perubahan yang paling kuat dan paling dihormati. Tetapi sebaliknya, job sehari-hari memiliki status yang paling rendah. Menurut data yang tertulis, pada tahun-tahun sebelumnya, setengah dari jumlah murid di kelas mungkin bisa berubah menjadi job fighter. Dari 3 job ini, yang memiliki potensi pengembang terbaik mungkin hanya mage. Upacara perubahan job pun terus berjalan, dan akhirnya kini tiba saatnya Zongjin untuk melakukan perubahan job. Dalam perubahan job, prestasi tidak dapat mempengaruhi meskipun Zongjin termasuk anak yang berprestasi dan juga ketua kelas. Zongjin pun berdiri di depan batu kristal. Tiba-tiba kalung yang dikenakan Zongjin memancarkan cahaya yang sangat terang. Ternyata kalung itu dapat mengaktifkan sistem bagi pemakainya. Hal ini sontak membuat Zhao Ji kaget, karena kalung itu dia beli di pasar lowak di kehidupan sebelumnya. Dan ternyata kalung itu juga mengikuti Zhao Ji hingga saat ini. Sekarang, kalung ini dapat mengaktifkan sistem dan juga memberiku hadiah besar, kata Zhao Ji. Di dunia ini, bakat dibagi menjadi bakat F, E, D, C, bakat B, bakat A, dan juga bakat S. Dan semakin tinggi levelnya, maka semakin baik efek peningkatannya. Para murid dan juga wakil murid yang sedang menyaksikan perubahan Zhao Ying terheran-heran. Kenapa Zhao Ying tiba-tiba tampak kebingungan? Apa dia tidak bisa berubah job? Tetapi tiba-tiba dari langit muncul cahaya yang sangat terang. Dan dari sana muncul sesosok seperti malaikat yang bersayap dan langsung turun menuju ke arah Zhao Ying. Di depan Zhao Ying, malaikat itu berkata, "Cahaya adalah keyakinanmu.
sumber kekuatanmu. Dengan dukungan keyakinan, cahaya suci akan melindungimu dan membakar semua kejahatan. Dan aku juga akan selalu melindungimu. Setelah berkata demikian, malaikat itu berubah menjadi leburan cahaya dan langsung masuk ke dalam tubuh Zhao Jing. Seketika itu, tubuh Zhao Jing belum dapat beradaptasi. Dia berteriak seperti orang kesakitan. Tetapi tak lama setelah itu, Zhao Jing sudah dapat mengendalikan tubuhnya kembali. Zhao Jing pun mendapatkan job like Mage, Holy Priest, dan juga Paladin. Saat ini, murid-murid yang lain merasa bingung karena belum pernah ada job yang seperti itu. Dan ternyata itu adalah job tersembunyi. Zhao Jing pun akhirnya harus memilih salah satu dari job tersebut, antara like Mage, Holy Priest, ataupun Paladin. Dan Zhao Jing pun memilih job Paladin karena merasa cocok dengan dirinya. Karena job ini mampu menahan, menyembuhkan, dan juga menyerang. Dia pun langsung mengambil job tempur Paladin dari bar sistem. Seketika itu, Paladin yang keluar dari sistem langsung menyatu dengan Zhao Jing. Dan setelah selesai perubahan job, Zhao Jing langsung dikerumuni murid-murid yang lain. Para murid ingin sekali bergabung dengan anggota party Zhao Jing, karena mereka tahu job tersembunyi sangatlah kuat. Setelah sampai di rumah, Zhao Jing mencoba memperkuat daya tarungnya. Dia meningkatkan atribut 4 dimensi untuk menunjang dalam pertempuran. Dan dia juga mengaktifkan misi Paladin. Zhao Jing nantinya akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Kali ini, dia pun mencoba misi baru. Dan misinya kali ini adalah membunuh Beast. Dalam misi ini, ada syarat dan ketentuannya. Apabila Zhao Jing mati dalam misi tersebut, otomatis dia juga akan mati di dunia nyata. Setelah Zhao Jing mencet tombol misi, tiba-tiba dia dikirim di sebuah gua tambang. Para Beast biasanya hidup di tambang-tambang dan gua-gua. Meskipun mereka bukan Beast pemakan daging, tetapi mereka juga haus darah dan ganas ketika melihat manusia. Tak begitu lama, Zhao Jing di gua, tiba-tiba ada seekor Beast mencoba menyerangnya. Dia menyerang dari depan menggunakan cakarnya, tetapi Zhao Jing dapat menghindarinya dengan cara melompat ke belakang. Beast itu mencoba kembali menyerang. Kali ini, dia menargetkan kepala Zhao Jing dan dengan mudah dapat dihindarinya. Beast itu terus saja menyerang Zhao Jing secara bertubi-tubi, tetapi tetap saja dapat dihindari oleh Zhao Jing. Beast itu mencoba segala cara. Kali ini dia menyerang menggunakan ekornya yang berada di belakang. Sontak membuat Zhao Jing kaget dan tidak berpikir olehnya. Kali ini serangannya mengenai tubuh Zhao Jing. Dadanya tercancap ekor beast yang tajam dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Dan dengan segera, Zhao Jing menggunakan mantra penyembuh. Walaupun cuma beast level rendah, aku tidak boleh meremehkannya, kata Zhao Jing. Kali ini giliran Zhao Jing untuk menyerang balik. Dia menggunakan skill Pour White Blade, semacam skill cahaya yang dapat membuat tubuh lawan menjadi kaku. Setelah tubuh Beast terkena serangan dan menjadi kaku, Yoji langsung meninjau sekuat tenaga menggunakan skill Tiger Attack dan dengan serangan ini, Beast tewas seketika. Cerita pun berpindah di tempat rumah sakit di mana adik Zaunji dirawat. Dia adalah Zaunjun. Dia terkena penyakit langka dan sampai saat ini belum ada yang bisa menyembuhkannya. Di dalam ruangan, pasien tiba-tiba muncul suster dan berkata, Nona Zaunjun, kamu harus membayar biaya pengobatan hari ini sebesar 10.000. Kata suster tersebut. Kok banyak sekali sus? Sebelumnya hanya 5.000. Apakah tidak salah? Kakakku sudah bekerja keras, kakakku bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kamu pakai obat banyak bulan ini. Baik penekanan maupun stabil. Kamu meminta seorang price sekali, tetapi kamu kambuh 3 kali di tengah malam dan membuat semua suster sibuk mengurusi kamu. Kalau kamu tidak punya nasib baik, jangan sakit seperti orang kaya. Karena orang miskin harus terima nasib. Kalau tidak mampu, jangan. Hei Nona, mulutmu kok tajam sekali. Jika kamu berada di kantor, apa masih bisa ngomong seperti itu? Kata paman asing. Anda siapa? Kata Zaujun. Apakah Anda Nona Zaujun? Aku adalah teman kakakmu. Ketika berbincang-bincang dengan adiknya, tiba-tiba Zhao Jing masuk. Zaujun, aku baru saja pergi membayar tagihan rumah sakit. Tetapi kenapa tagihan 10.000? Biasanya 5.000, kata Zhao Jing. Setelah membuka dia pun terkejut karena ada orang asing bersama adiknya. Siapa kalian? Halo Pak Zhu, saya Zhao Winbin, saya sekretaris wali kota. Maksud kedatangan saya ke sini ingin berbicara denganmu. Untuk apa orang seperti dirimu mencariku? Kata Zhao Jing. Berbicara di sini kurasa tidak begitu nyaman. Bagaimana kalau kita berbicara di luar saja? Oke kalau begitu. Cerita pun berpindah di sebuah kafe.
Pak Zaujin, selamat atas talent S level dari Holy Angels, Protection dan menjadi Paladin. Itu hanya keberuntungan. Wali kota sangat menghargaimu dan meminta media tak mengganggumu. Beliau juga menyiapkan segudang sumber daya kultivasi untuk sumber daya disimpan di brankas bank kota. Ini kuncinya. Jika kau ada permintaan lain, bilang saja. Yoji merasa ini terlalu berlebihan. Dia merasa pasti berharap sesuatu di balik ini semua. Dan mulai hari ini akan ada tim medis profesional yang siap melayani Nona Zhaojun selama 24 jam. Selain itu, wali kota sudah mengkontak pres level 36 yang akan datang ke sini khusus untuk mengobati Nona Zhaojun. Kalian memang tahu kelemahanku. Baiklah, aku terima semua ini, kata Zhaojun. Zhaojun pun pulang dan menemui adik Zhaojun. Dia menceritakan semua hal tadi ke adiknya. Adiknya sangat senang ketika Zhao Zhi melihat adiknya. Dia teringat bahwa Job Paladin memiliki skill penyembuh. Dia ingin mencobanya ke adiknya. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Zhao Zhi memilih Job Paladin. Zhao Zhi pun mencoba skill penyembuh dan ternyata bisa bekerja. Badan Zhao Zhi merasa lebih baik meskipun tidak bisa menyembuhkan, minimal bisa memberi energi positif buat adiknya. Besok harinya, Zhao Jing bertemu dengan kepala sekolah. Dia berkata bahwa kemarin ada 10-an kampus yang menghubungiku. Mungkin ingin menanyakan perihal kau. Sedangkan hari ini ada 4 kampus yang ingin bertemu dengan. Ada Rongyang University, Chuangnan University, Anji University, dan juga Hancheng University. Keempat universitas ini berada di top 10. Maka dari itu, tunjukkan kemampuanmu di hadapan mereka, kata kepala sekolah. Zongjin dan kepala sekolah pun sudah sampai ke ruangan para petinggi universitas berada. Selamat datang para guru-guru, saya sudah membawa murid berbakat Zongjin ke sini. Zongjin akan aku perkenalkan para guru di sini. Ada guru Zhao Yafu dari Rongyang University. Terus ada guru Ling Ping dari Chuangnang University. Dan ada lagi guru Zhou Shu dari Hancheng University. Dan yang terakhir ada guru Yu Yuan dari Anji University. Selamat datang guru-guru terhormat, kata Yong Ying. Tidak usah basa-basi, aku akan kasih tahu syaratnya. Rongya University, asal kau masuk kampus kami akan memberimu 2 juta koin Zhongqia dan 3 buku khusus Paladin, kata Zhang Yahu. Tawaran segitu bagi Zhong Yi sangat menggiurkan, dan tak setiap orang mendapatkannya. Haha, hanya segitu. Rongyang tetap saja pelit seperti biasanya. Zhong Yi, Cuanan akan memberimu 3 juta begitu kau mendaftar. Ditambah 3 buku skill Paladin setiap tahun. Dan naik level 56 akan mengajarimu sendiri, kata guru Lingping. Kalian sepertinya kurang tulus dalam memberi. Uang dari Hancheng tidak banyak, hanya 2 juta. Tetapi, begitu kamu mendaftar, aku akan memberimu sumber daya kultivasi level B. Saud guru Zuyu dari Hancheng. Apa? Sumber daya kultivasi level B? Cepat setujui Yongjing. Sumber daya kultivasi level B tidak sebanding dengan uang. Barang langka itu, kalau ditabur, babi saja bisa menjadi monster kuat, kata kepala sekolah. Para guru yang terhormat, maafkan aku. Aku mau membatalkan rekrutmen spesial ini, kata Yongjing. Yongjing, jangan gegabah. Apa yang membuatmu membatalkan tawaran spesial ini? Kata guru Zuhu. Aku mau masuk top 3 universitas bergengsi teratas. Di antara 10 universitas terbaik, 3 teratas adalah Suzhou Tai University, Qinghai University, dan Modu University. Mereka paling menonjol dan disebut 3 universitas terbaik di negara Zhongkai. Mereka hanya menerima 1.000 mahasiswa baru tiap tahunnya. Dan kuota penerimaan tidak hanya untuk manusia. Ada elf, raksasa, dan ras lainnya yang bisa masuk ke universitas ini. Ras lain itu lebih kuat daripada manusia. Ditambah negara Zhongkia punya tanah yang luas dan kaya dengan banyak orang-orang jenius, pasti akan susah masuk ke universitas ini, kata Yang. Hahaha, kukira kau bibit yang bagus, ternyata kau bodoh yang tak tahu diri. Aku sudah melihat datamu. Kau rugi terus-menerus selama 18 tahun terakhir dan tidak punya sumber daya bagus. Kekuatanmu lemah dan nilai potensialmu juga rendah, kata guru Zhao Yao. Dia mengatakan hal tersebut sambil mengeluarkan aura yang sangat besar, wujud dari kekecewaan dan berusaha mengintimidasi Zhao Ji. Zhao Ji pun terkena tekanan aura yang sangat besar dari guru Zhao Yafu. Kalau dia terkena pancaran aura kemarin, pasti dia sudah ambruk. Guru Zhao, maksudnya apa ini? Apa Anda ingin mengintimidasi muridku? Kata kepala sekolah. Dia berusaha membalas perkataan Zhao dan juga sambil mengeluarkan aura yang sama dengan guru Zhao.
aura mereka saling berbenturan dan memancarkan energi yang sangat besar. Bisa menahan tekanan jauh selama 5 detik, anak ini memang luar biasa, kata guru Zhou. Setelah kejadian itu, para guru meninggalkan ruangan dan membatalkan semua penawaran itu. Kau berani sekali, Zhongzi. Tapi kata guru Zhou, juga ada benarnya. Di negara Zhongkia, banyak sekali orang kuat dan ras-ras kuat. Pasti kau tidak akan bisa masuk ke sana, kata guru Zhongzhu. Sebelum meninggalkan ruangan tersebut, aku akan buktikan kekuatanku dengan hasil ujian besar. Masih ada sebulan lagi untuk ujian besar. Dengan begitu bantuan sistem, aku bisa menaikkan kekuatanku sampai level teratas. Nantinya 3 universitas yang akan aku pilih, kata Yang Jing. Oke, aku akan tunggu penampilanmu di ujian besar. Kita akan ketemu lagi nanti di sana, Yang Jing, kata guru Yang. Sebulan kemudian, setelah penawaran universitas terhadap Yang Jing berlalu, kini tiba saatnya ujian besar dilaksanakan. Di tahun ini, soal ujian akan dibuat oleh Great Demon. Kali ini, pasti akan sulit bagi peserta ujian. Sama seperti tahun sebelumnya dan rumor penolakan oleh Zhao Ying terhadap tawaran universitas bergengsi pun menyebar ke orang-orang. Dan orang-orang menyayangkan penolakan itu dan berpikir kalau Zhao Ying sudah sombong. Zhao Ying datang ke tempat ujian. Kali ini, orang-orang merasa ada yang berbeda dengannya. Dia tampaknya berbeda, aura memancar dari tubuhnya. Dia terlihat sangat kuat kali ini. Map dalam script rem akan dibuka 30 detik lagi. Para peserta sudah siap di depan gerbang. Pemimpin ujian pun berkata, bertindaklah sesuai kemampuan. Jika menemui kesulitan, maka segera gunakan Ratten Scroll kalian. Mati di dalam script rem berarti kalian juga mati di dunia nyata. Kalian harus menjaga nyawa kalian meskipun gagal dalam ujian. Dalam ujian ini, peserta harus membentuk partai 5 anggota karena mengingat tingkat bahaya yang tinggi. Dan akhirnya, ujian dimulai. Semua peserta ujian pun ditransfer memasuki pet. Di dalam ujian terlihat bagi kelas 1 lebih memilih bermain solo daripada bermain party. Mereka merasa percaya diri dengan kekuatan mereka. Karena jika berhasil dalam ujian, hadiah yang akan mereka miliki akan menjadi mereka sendiri tanpa harus membagi dengan anggota party lainnya. Tetapi bermain solo, resiko kematian juga besar. Di sana terlihat Zhongji juga lebih memilih bermain solo. Dan dia juga menantang level Nightmare. Di dalam, Yongji tidak begitu lama langsung diserang oleh monster dari depan. Dengan segera, Yongji mengeluarkan kapak dari bar sistem dan langsung memenggal kepala monster itu. Setelah monster itu dikalahkan, para monster lainnya mengintai di balik semak-semak. Aku akan menyerangmu jika kalian tidak mau menyerang, kata Yongji. Dia pun langsung mengeluarkan skill Weapon Blazing. Ini semacam skill pemadatan cahaya yang mampu dikombinasi dengan senjata kapaknya. Seketika itu, Zhao Zi mengipaskan kapaknya dan memancarkan cahaya yang membuat para monster terpotong-potong tubuhnya. Tetapi monster itu seperti tidak ada habis-habisnya. Kali ini, Zhao Zi dikepung 3 monster sekaligus. Dia lantas mengeluarkan skill Blade of Pure White. Ini semacam skill elemen petir yang mempunyai daya serang level 5. Dari belakang, tiba-tiba ada tangan monster yang menyerang kepala Zhao Zi. Dia lantas menghindarinya tanpa melihat serangan itu. Dan kemudian menangkap tangan itu dan langsung melemparkannya jauh dan membentur sebuah pohon. Para monster terus-menerus menyerang dan mengepung Yongjin secara bersama-sama. Dia tidak diberi kesempatan untuk bernafas. Kali ini, Yongjin langsung menyerang dengan membabi buta dan langsung menewaskan banyak monster. Yongjin pun langsung menyelesaikan gelombang pertama The Map Nightmare dengan waktu 3 menit 17 detik. Dan ini menjadikan pencapaian tertinggi dari tahun lalu. Dan Zhao Yi pun masuk lagi ke tahap berikutnya. Di sana dia sudah dihadang oleh monster-monster kuat. Ada Minotaur level 14, ada Light Cat level 12, kemudian ada Fire Cat level 13, dan juga ada Dark Cat level 411, dan juga ada Drake Cat level 11. Para monster itu mengepung Zhao Yi secara bersama-sama. Jika tahap pertama hanya terdiri dari monster-monster lemah, tahap kedua ini adalah monster-monster tentara yang terlatih, dan resiko kematian meningkat 10 kali lipat. Di awal pertarungan, Zhao Ying sudah terkena serangan kekuatan dari Cat Monster. Ini seperti serangan bayangan yang mampu menangkap tubuh Zhao Ying. Setelah Zhao Ying tertangkap, para monster tersebut menyerang secara bersamaan. Mereka bekerja sama dengan baik. Saat ini, keadaan Zhao Ying sedang tidak baik-baik. Tetapi dia terlihat begitu tenang, dan tak lama kemudian dia mengeluarkan skill
Cross of Sacred Light. Skill ini memanggil cahaya suci yang menyebabkan para monster porak-poranda. Dari serangan tersebut hanya menyisakan satu monster. Dia lumayan kuat karena serangan Zhongjing tadi tidak mempan terhadapnya. Zhongjing pun mengeluarkan kapaknya dan dia langsung menggunakan skill Air Slash dan ditambah dengan skill Blade of Pure Light. Monster itu pun terkena serangan Zhongjing dengan telak. Tetapi monster itu lagi-lagi belum juga mati. Tubuhnya tergeletak di tanah, tetapi monster itu sudah kehabisan tenaga. Zhongjing pun dengan sangat kejam menginjak kepala monster itu sampai mati. Dan akhirnya Zhongjing tinggal mengalahkan bos terakhir. Kali ini dia langsung memasuki ruangan bos itu. Di sana dia sudah disambut oleh bos tersebut. Manusia, beraninya kau melangkah ke istanaku. Bersiaplah untuk menghadapi kematianmu, kata monster tersebut. Dan di sana, Zhongjing langsung mengeluarkan banyak buff sekaligus. Ada Blessing of Dawn, Gift of Courage, Gift of God, dan Gift of Protection. Dan Zhongjing pun langsung berubah mengenakan baju tempur paladin. Dia langsung mengkapak monster itu, dan monster itu menangkisnya dengan telapak tangan. Ternyata hanya menimbulkan goresan kecil bagi monster itu. Monster itu pun membalas dengan meninju Zhongjing sekuat tenaga, dan Zhongjing terlempar hingga membentur tiang. Tiang-tiang itu pun hancur seketika saking kerasnya lemparan bos monster. Zhongjing sangat beruntung karena armornya mampu melindungi tubuhnya walaupun terbentur dengan tiang-tiang. Kali ini, Zhongjing mencoba menyerang balik. Dia pun mengeluarkan skill Spear of Victory. Skill ini dapat melemparkan tombak yang sangat banyak dan terbuat dari cahaya suci. Semua tombak meluncur ke arah satu, yaitu ke arah bos monster tersebut. Tetapi monster itu mencoba menangkisnya dengan menggunakan senjata palu miliknya. Sebagian besar serangan Zhongjing dapat ditangkis, tetapi ada serangan tombak Zhongjing yang mengenai kaki kiri monster tersebut dan membuat monster itu tidak mampu berdiri untuk sesaat. Hal ini menjadikan kesempatan Zhongjing. Dia lantas mengeluarkan skill tombak cahaya sekali lagi, dan seketika itu, tubuh monster itu terkena ledakan yang sangat banyak. Tubuh monster itu terbakar sangat hebat, dan untuk mengakhiri pertempuran ini, Zhongjing mengeluarkan pedang dari dalam sistem dan membelah tubuh bos monster itu menjadi dua. Dan dengan ini, berakhirlah peperangan Zhongjing dengan bos monster itu. Saatnya kembali, kata Zhongjing. Setelah menyelesaikan, Zhongjing pun mendapat item Forest Belt, Forest Ring, Wild Strawberry, dan juga Minotaur Knight Pesona. Setelah itu, Zhongjing keluar gerbang. Di luar tak disangka-sangka banyak sekali orang-orang yang meneriakkan namanya. Mereka sangat takjub dengan kekuatan Zhongjing. Bahkan ada juga yang mendewa-dewakan Zhongjing. Ini sangat di luar ekspektasi Zhongjing. Setelah Zhongjing menyelesaikan ujiannya, dia lantas pergi ke rumah sakit untuk menjenguk adiknya sekaligus mengecek keadaannya. Karena kemarin Zhao Wenbing akan memindahkan adiknya ke rumah sakit dengan tim medis yang profesional. Zhongjing pun tiba di rumah sakit dan dia langsung menuju kamar Zhongjun. Tetapi setelah sampai di depan pintu kamar adiknya, dia merasa ada yang aneh. Dari celah-celah pintu keluar asap yang sangat dingin. Zhongjing pun langsung membuka pintu kamar itu. Tak disangka, dia kaget karena semua perawat dan juga dokter yang merawat adiknya membeku semua. Zhongjing pun langsung lantas pergi mengecek keadaan adiknya. Sesampainya di sana, dia melihat seekor naga menyelimuti adiknya. Dan di sana juga terlihat seseorang sedang melindungi adiknya. Dia adalah kakak Qin. Zhongjing mencoba mengeluarkan skill untuk menghancurkan naga tersebut, tetapi diperingatkan oleh kakak Qin agar menghentikannya. Zhongjing, berhenti, jangan sekarang. Jantung Zhongjun bisa hancur bila kita menyerang dengan sembarangan, kata kakak Qin. Kenapa ada naga di sini, kata Zhongjing. Penyakit dingin Zhongjun kambuh. Semua orang yang berada di sini membeku menjadi es. Hal yang bisa kulakukan saat ini adalah menahan hawa dingin agar tidak menyebar. Cepat pergi cari bantuan. Tanpa bantuan pres level tinggi, kita tidak bisa menanganinya, kata Qin. Aku mengerti, jawab Yang Jin. Dia lantas menggunakan semua poin skill untuk meningkatkan slow recovery. Dia langsung mengarahkan skillnya ke tubuh adiknya. Qin pun kaget dengan kekuatan Zhao Jing. Zhao Jing pun langsung memerintahkan kakak Qin untuk menemui sekretaris Zhao dan memintanya untuk memanggil
price level tinggi, dan katakan padanya, aku akan melakukan apapun untuknya nanti tanpa syarat. Kim pun mengerti, dan dia langsung pergi menemui sekretaris Zhao. Saat Zhao Ji menahan hawa dingin dengan skillnya, tiba-tiba datang seseorang dan langsung menyerang naga yang menyelimuti adiknya. Dengan bola energi hijau, Yongji pun berteriak, berhenti, jangan sentuh dia. Yongji pun juga terkena serangan bola hijau itu dan terpental jauh ke belakang. Orang itu pun tetap melanjutkan penyerangan ke naga itu hingga akhirnya berhasil ia kalahkan. Orang itu pun berkata, kamu pasti Yongji. Aku pernah mendengar tentangmu. Namaku Cui Lina. Aku pras level 35 dari kota Kenyun. Senang bertemu denganmu, Nona Cui. Penyakit apa yang diderita oleh adikku? Apakah ini bisa disembuhkan? Kata Yongjing. Itu adalah kebangkitan garis keturunan. Saat Eternal Game pertama kali muncul, banyak player yang memilih karakter ras lain seperti elf, raksasa, iblis, dan juga lainnya. Ketika menyatu dengan dunia lain, para player menerima sifat-sifat dari garis keturunan tersebut. Selama 200 tahun terakhir, para player tersebut menikah dengan manusia, dan darah mereka tercampur dari generasi ke generasi. Dan mereka secara bertahap kehilangan sifat dan kekuatan itu, kecuali untuk kondisi khusus kebangkitan garis keturunan. Garis keturunan ini bisa membawa keberuntungan, tetapi juga bisa membawa kemalangan bagi mereka yang dapat mengendalikan kekuatannya. Kemampuan mereka akan berlipat ganda. Tetapi sebaliknya, jika gagal mereka akan lumpuh dan mati. Dan kasus adikmu, jika perkiraanku benar, dia membangkitkan garis keturunan freezing yang langka. Sejauh yang aku tahu, hanya harta karun freezing lotus yang dapat menyembuhkannya. Tetapi benda ini sangat langka. Terakhir kali muncul di lelang 30 tahun yang lalu dan dibeli oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya. Dan kondisi adikmu sepertinya tak akan bisa menahan hawa dingin itu. Dan dia akan benar-benar meledak 3 bulan kemudian, kata kakak Gin. 5 hari kemudian, Yongjing mulai berlatih. Badannya terus terbentuk dan kekar. Kekuatannya pun meningkat drastis. Hasil ujian kemarin pun sudah diumumkan. Yongjing menempati peringkat urutan pertama. Sontak, hal ini membuat gempar berita-berita di media. Banyak orang yang meragukan kekuatannya. Berita ini pun sampai ke telinga peringkat pertama sebelumnya. Dia merasa marah karena telah dikalahkan orang yang baru saja membangkitkan Chop. Dia seperti ingin membuat perhitungan dengan Zhao. Cerita pun berpindah. Di sana terlihat Zhao Yi sedang bertelepon dengan sekretaris Zhao. Dia mengatakan bahwa 3 universitas terbaik dalam perjalanan. Mereka ingin Zhao Yi masuk ke universitas mereka. Dan akhirnya mereka pun tiba dari Universitas Rong yang langsung menawarkan jika Yongyi bersedia masuk ke Universitas Rong yang mereka akan berikan uang sebanyak 4 juta. Kemudian dari Universitas Modu menawarkan berapapun yang diberikan Universitas Rong, yang Universitas Modu akan memberikannya 2 kali lipatnya. Dan kemudian dari Universitas Qinjing menawarkan sumber daya kultivasi kelas A setiap tahunnya. Sedangkan Universitas Sukang menawarkan sumber daya kelas S. Dan universitas kami sudah beberapa kali mendapatkan posisi pertama dalam pertukaran mahasiswa. Oke, aku akan memilih dari ketiga universitas kalian. Dan aku sudah memutuskan pilihan. Aku akan masuk ke Universitas Sukang. Ini adalah kontrak perekrutan khusus Sukang. Bacalah dan tanda tangilah jika tidak ada masalah. Baiklah, aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk mengemasi barang-barangmu. Dan aku akan mengantarmu seminggu kemudian, kata Nona Su. Seminggu pun berlalu. Kini tiba saatnya Yongjing pergi ke Universitas Sukang. Dia hari ini dijemput oleh Nona Su. Sebelum pergi, Yongjing pun berpamitan kepada adiknya dan meminta sekretaris Zhao untuk menjaganya. Yongjing pun akhirnya pergi ke Universitas Sukang. Sesampainya di sana, dia melihat begitu banyak siswa-siswa kuat yang berada di Sukang. Sesampai di sana, Nona Su memberikan kartu identitas pelajar. Di sana, Nona Su juga menjelaskan tentang struktur sekolah. Yang pertama adalah peringkat. Semakin kuat dirimu, semakin tinggi peringkat yang kau dapatkan. Kau berada di peringkat 1 dalam periode ini, dan ini hanya sementara, dan akan ada kompetisi mahasiswa baru sebulan kemudian, dan akan diatur ulang sesuai dengan hasilnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menjadi target semua orang. Semua orang akan mengincar posisimu. Berikutnya adalah sistem skor. Murid baru menerima skor berdasarkan peringkat mereka. Kau bisa menggunakan untuk membeli makanan
equipment, buku, keterampilan, dan lain-lain. Selain peringkat, ada dua cara memperoleh skor. Yang pertama, mengambil misi, dan yang kedua adalah peringkat surga dan bumi. Ada 5.000 siswa di Sukang, banyak yang ingin masuk peringkat surga dan bumi. Selain itu, Sukang memiliki 3 realm. Yang pertama, Deongan Goblin, level pemula, levelnya antara 17 sampai 21. Dan realm kedua, Distorted Forest, level pemula, levelnya antara 23 sampai 26. Dan yang ketiga, Purgatory, levelnya antara 28 sampai 31. Dan kau juga dapat menggunakan ruang latihan untuk meningkatkan levelmu. Lawanmu bisa berupa robot ataupun orang sungguhan. Setelah Nunasu menjelaskan tentang Sukang Universitas, dia ke ruangan latihan. Di sana, Zhao Jing dan Nunasu berpapasan dengan murid yang sedang latihan. Mereka merasa heran. Kenapa ada murid baru dipimpin guru Su secara pribadi? Salah satu murid tersebut mengatakan bahwa dia adalah juara pertama untuk periode ini. Di sana, terlihat murid yang bernama Liu Jin tidak begitu terima dengan peringkat Zhao Yun. Dia secara terang-terangan menantang Zhao Jin untuk bertarung. Aku merasa kau tidak cukup kuat bila ditempatkan di peringkat pertama. Dan sekarang, aku akan menantangmu untuk duel, kata Lin Jing. Mengapa aku harus menerima tantanganmu? Apa untungnya bagiku? Jawab Zhao Jin. Aku akan memberikan 100 poin jika kau menang. Tetapi jika kau kalah, kau tidak perlu memberikan apapun padaku. 300 poin, aku akan melawanmu. Jawab Zhao Jin. Lin Jun pun terdiam sesaat. Dia terlihat bingung dengan tantangan Zhao Jin. Aku akan pergi jika kau tak punya nyali, kata Zhao Jin. Oke, aku setuju. 300 poin. Ayo kita masuk ke dalam ring. Balas Lin Jin. Jadi kau punya nyali besar juga. Kita tidak memerlukan ring. Jika kau tidak berlutut dalam 3 gerakan, aku kalah dalam pertarungan. Pertarungan pun dimulai. Menghitung mundur 3 detik. Jangan sampai kalian membunuh satu sama lain. 3, 2, 1, mulai. Di sini, Liu Jing langsung menyerang dengan mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan skill Blood Slash. Dia langsung mengayunkan pedangnya yang terselimuti api merah ke arah Zhao Jing. Tetapi dengan cepat, Zhao Jing menghindarinya ke samping dan langsung maju menyerang dengan tendangan lutut dan langsung mengenai perut Liu Jin. Liu Jin pun langsung terpental jauh ke belakang dan membentur tembok hingga tembok itu hancur lebur. Membosankan. Kukira dia memiliki sesuatu yang hebat. Ternyata dia bahkan tidak bisa menerima satu seranganku, kata Yongji. Dan kondisi Liu Jing cukup parah. Setelah menerima serangan Zhao Jing, tulang rusuk patah dan mengalami pendarahan internal, serta dia pingsan. Yongji pun menerima 300 poin dari hasil pertarungan tadi. Setelah beberapa saat, ada seseorang perempuan yang nampaknya kuat. Dia berkata kepada Yongji untuk mencoba bertarung dengannya. Yongji sebenarnya tergesa-gesa, tetapi setelah melihat orang itu, dia tampaknya kuat, dia pun mengiyakan ajakan tersebut. Pertarungan mereka pun dimulai. Perempuan itu langsung maju menggunakan pedangnya yang sangat besar. Yongji pun juga mengeluarkan senjata palu. Perempuan itu mengeluarkan skill Shadow Slash, sedangkan Yongji mengeluarkan skill Typhon Smash. Kedua senjata itu pun berbenturan hingga menyebabkan ledakan yang sangat besar. Tak menunggu lama, Yongji langsung melancarkan serangan lagi. Kali ini, dia menyerang perempuan itu dari bawah ke atas menggunakan palu besarnya. Tetapi perempuan itu dapat menghindarinya. Dan tak berhenti di situ saja, Yongji terus melancarkan serangan. Dia langsung berlari maju dan memukul palu tepat ke arah perempuan itu. Dan dengan cepat, perempuan itu menangkis palu Zhao Jing dengan pedang yang digenggamnya menggunakan kedua tangannya. Sontak, benturan itu langsung memercikan ledakan-ledakan ke segala arah. Semua orang terheran-heran dengan pertempuran mereka. Apakah ini benar-benar pertempuran antara dua siswa? Zhao Jing terus-menerus melancarkan serangannya. Dia memukul perempuan itu, dan perempuan itu terhempas ke belakang karena begitu kuatnya pukulan Zhao Jing. Pemanasanku sudah selesai. Aku akan serius kali ini, kata Zhao Jing. Kali ini dia langsung melancarkan serangan dengan beberapa skill. Dia mengeluarkan skill Gift of God, Gift of Courage, Weapon Blessing, Blessing of Dawn, dan juga Gift of Protection. Perempuan itu merasa tertekan dengan skill-skill yang dikeluarkan oleh Zhao. Dia juga berjaga-jaga dan mengeluarkan skill Phantom Slash. Skill ini dapat bergerak cepat dalam jarak pendek, menembakkan lawan. Tetapi Yongyi sudah menduga kalau perempuan itu akan menggunakan skill itu. Dengan sil panas cahaya dan disertai kecepatan gerakan Yongyi, dia membaca gerakan perempuan itu dan langsung menghadang gerakan hingga dia siap akan memukul kepala perempuan itu dari samping. Tetapi begitu akan mengenainya, Yongzu menghentikan pukulannya dan berkata,
Apa kau tetap ingin melanjutkannya? Kata Zhongjing. Tidak, hasilnya akan sama saja. Menghadapi serangan yang bertubi-tubi seperti itu, balas perempuan itu. Kau tidak berusaha sekuat tenaga, kata Zhongjing. Kamu sudah tahu, ini hanya sparring. Tentu saja aku tidak akan menggunakan kartu draft milikku. Selain itu, kamu juga tidak begitu serius melawanku, jawab perempuan itu. Dan setelah pertarungan itu, Zhongji dan Nunasu, mereka pun menuju asrama siswa. Asrama siswa baru terletak di gunung kecil. Asrama siswa khusus berada di puncak gunung dan juga asrama khusus mendapatkan kemewahan dan peralatan yang berbeda berdasarkan pangkat. Nunasu pun mengantar Zhongjin sampai ke depan pintu asrama Zhongjin. Sebelum meninggalkan, Nunasu berkata kepada Zhongjin, "Kudengar kau mencari Freezing Lotus. Ada sekelompok orang yang melihatnya di pegunungan Tempest, tapi mereka tidak mengambilnya karena dijaga oleh monster tingkat tinggi. Ini informasi 6 tahun yang lalu. Aku tak dapat menjamin keakuratannya," kata Nunasu. Setelah mendengar informasi dari Nunasu, Zhongxin pun langsung mencari informasi lewat komputer. Di sana, dia menemukan fakta bahwa Tempest muncul setelah bumi bersatu dengan game Eternal. Di sana juga berisi berbagai harta karun serta tumbuhan dan hewan-hewan yang eksotis. Bahkan, tertiary kelas pun tidak berani memasuki apalagi dengan kekuatan Zhongyi saat ini. Dan dengan demikian, Zhongxi langsung membeli beberapa skill dan equipment untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah beberapa hari berikutnya, dia pergi ke pegunungan Tempest. Cerita pun berpindah ke perempuan yang melawan Zhongzhou kemari. Dan dia ternyata bernama Jiang Chun Ranran. Dia mencoba mengajak pergi Zhongjin lewat chat. Tetapi Zhongjin tidak dapat pergi dengannya karena saat ini dia berada di Tempest. Sepertinya Jiang Chun menyukai Zhongjin. Dia pun bercerita ke temannya tentang Zhongjin. Dan dengan tiba-tiba Jiang Chun ingin menyusul Zhongjin ke Tempest. Dan cerita pun berpindah ke Tempest. Saat ini Zhongjin sudah tiba di sana. Sesampainya di sana ada ledakan yang sangat besar di depannya. Dia penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Cerita berpindah di ledakan yang dilihat oleh Zhao Jing tersebut. Di sana ada sekelompok orang yang sedang melawan monster. Di sana terlihat seorang perempuan melempar beberapa bom waktu ke arah monster tersebut. Hal ini membuat monster-monster tersebut terkena ledakannya. Di sisi lain, ada seseorang kelompok tersebut menembakkan pistol laras panjang. Dia terus-menerus menembaki monster-monster tersebut. Ada juga dari kelompok mereka yang terus-menerus menyerang menggunakan pedang. Tetapi ketika mereka fokus menyerang, tiba-tiba dari atas mobil yang mereka tumpangi ada monster sedang menyerang. Monster itu mengeluarkan bola api dari mulutnya. Kelompok tersebut tidak menyadari serangan monster itu. Dan seketika mobil itu meledak dan orang-orang yang ada di dalamnya terlempar keluar mobil. Keadaan mereka sangat parah. Semua terluka dan mereka juga sudah dikepung oleh monster-monster tersebut. Dan salah satu dari monster tersebut ingin mengeluarkan semburan api dari mulutnya. Di saat mereka putus asa, tiba-tiba Zhao Jing datang menunggangi hewan serigala. Zhao Jing pun langsung mengeluarkan skill panas cahaya suci. Dan seketika itu, para monster itu mati. Kemudian, Zhao Jing melihat kelompok tersebut dalam keadaan lelah. Dia lantas menggunakan skill Slow Regeneration. Seketika itu, energi mereka pulih kembali. Terima kasih Junior Zuzi. Tak kusangka kamu akan mengenali kami. Tim Blue Phoenix salah satu dari 3 tim teratas. Mana mungkin aku tidak tahu, kata Zhao. Mereka pun mengajak Zhao untuk sementara mundur, karena ini terlalu berbahaya. Zhao pun mengiyakan ajakan mereka. Mereka pun lantas pergi bersama-sama menggunakan robot. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada monster-monster sedang menyerang seseorang. Zhao pun menyuruh mereka berhenti. Dia lantas keluar dan menyuruh mereka untuk pergi duluan. Zhao ingin menolong orang tersebut. Dia sepertinya tahu orang yang sedang dikepung monster tersebut. Dan sesampainya di sana, terlihat Jiang Chun sedang dikepung sekitar 20-an monster. Tak berlama-lama, Zhao langsung mengeluarkan skill panah cahaya suci dan langsung memporak-porandakan gerombolan monster tersebut. Tetapi ada satu monster yang tampak tidak terpengaruh terhadap serangan Zhao tersebut. Dia adalah Berserker dari ras iblis dengan tubuh yang diselimuti api. Kekuatannya berlipat ganda. Zhao mungkin tidak dapat mengalahkannya, tetapi secara tiba-tiba Jiangsu langsung disambar oleh Zhao Jing dan menaiki serigala tersebut. Zhao Jing mengeluarkan skill cahaya petir yang membuat monster itu terkena ledakan petir.
Tetapi setelah Zhao Jin menjauh, tiba-tiba dia dikepung sekitar 200-an monster. Zhao Jin pun memberi buff kepada Jianchun dan menyuruhnya untuk pergi menjauh ke kiri. Zhao Jin pun langsung menyerang monster-monster itu dengan menggunakan palu. Satu persatu, monster itu mati di tangan Zhao Jin. Di sisi lain, Jianchun juga ikut bertarung. Dia melawan puluhan monster itu dengan skill-skill yang dimilikinya. Dari jauh, Zhao Jin melihat pertarungan Jianchun dan dia tiba-tiba Zhao Jin mengeluarkan skill Protection of the Holy Light. Ini semacam skill pelindung cahaya suci. Dia mengarahkan ke Jianchun dan mengurungnya dalam skill tersebut. Di dalam sana, Jianchun sudah aman dari serangan maupun ledakan-ledakan lainnya. Dan dengan segera, Zhao Jin menggunakan skill tornado cahaya suci. Dan dengan skill ini, para monster musnah tak tersisa di tangan Zhao Jin. Akhirnya, Zhao Jin dan juga Jianchun berhasil mengalahkan semua monster-monster tersebut. Tak lama setelah itu, tim Blue Phoenix datang untuk membantu. Tetapi mereka sedikit telat karena semua monster sudah dibereskan oleh Zhao Jin. Setelah sampai di sana, salah satu dari mereka menanyakan sesuatu kepada Zhao Jin. Apakah kalian menawan monster yang kuat sebelumnya? Monster yang kubunuh yang paling tinggi hanya berlevel 23 gold. Tidak ada musuh yang sulit. Apakah ada yang salah? Jawab Yongyi. Monster Legion memiliki seseorang jenderal seperti halnya pasukan manusia. Jika jenderalnya tidak ada di situ, itu berarti pasukan utama Monster Legion tidak ada di sini. Kita tidak boleh tetap di sini. Kita harus segera kembali ke pangkalan. Jawab wanita itu. Baiklah, ayo kita segera pergi. Jawab Zhao Jing. Mereka pun berjalan pulang. Baru berjalan beberapa langkah saja, ada aura invasi yang sangat kuat terpancar. Dan tak lama kemudian muncul iblis legenda. Dia sangat-sangat kuat. Aura kekuatannya memancar hingga ke kota. Dan di kota, sirine berbahaya berbunyi. Semua pasukan dihimbau untuk berkumpul karena ini keadaan darurat. Pasukan Crop Kenaik Snow Dragon, pasukan Crop Price Snow Dragon, pasukan Crop Logistik Snow Dragon, dan pasukan Crop Mage Snow Dragon. Semua berkumpul di alun-alun teleportasi untuk memindahkan semua pasukan ke tempat iblis legenda berada. Semua pasukan sudah berkumpul. Kini tiba saatnya mereka diteleportasi. Tetapi hal aneh terjadi. Dan ternyata area iblis legenda sudah dipasang penghalang sihir yang membuat pasukan tidak dapat masuk ke area iblis legenda itu berada. Di sana, iblis legenda itu menggunakan skill pemanggil. Ternyata iblis itu memanggil semua pasukan bawahannya untuk ikut bertarung dengannya. Ada iblis platinum, kemudian iblis golden. Seketika itu, kelompok Blue Phoenix membuat formasi pertahanan mereka. Mereka akan melindungi Zhao Jin apapun yang terjadi. Dan ketika semua merasa panik, tiba-tiba bar sistem Zhao Jin mendapatkan misi pencapaian baru, yang akhirnya datang juga. Setelah mendapatkan itu, tiba-tiba tubuh Zhao Jin memancarkan aura suci yang sangat kuat, aura suci yang sangat kental. Sepertinya kau adalah orang yang membunuh anak buahku. Untuk menunjukkan rasa hormatku, aku akan mematahkan skillmu dengan tanganku sendiri dan membiarkanmu mati dalam penderitaan yang tak berujung, kata iblis legenda itu. Dan tak lama setelah itu, naga yang menjadi tunggangan iblis tersebut langsung mengeluarkan bom laser dari mulutnya. Dan dengan sigap, Yongji langsung melawan bom laser itu dengan pukulan cahaya laser yang sama besarnya dengan naga itu. Kedua serangan itu bertabrakan di tengah-tengah dan menimbulkan gesekan yang sangat dahsyat. Tetapi skill milik Zhao Jin lebih kuat dibandingkan skill milik naga tersebut. Hingga serangan Zhao Jin terus melesat dan mengenai naga itu. Naga itu pun jatuh beserta iblis legenda tersebut. Setelah iblis itu terjatuh di tanah, Zhao Jin langsung menyerang dan memukul iblis itu dengan palu. Tetapi iblis itu dapat menghindar ke belakang sesaat. Pukulan Zhao Jin hampir mengenainya. Dan iblis itu mencoba membalas serangan Zhao Jin dengan menghunuskan pedangnya ke arah Zhao Jin. Dengan cepat, Zhao Jin langsung terbang ke atas untuk menghindarinya. Dan dari atas, Zhao Jin langsung mengeluarkan skill cahaya petir. Iblis itu juga membuat perisai pelindung. Serangan Zhao Jin tidak dapat menembus perisai iblis legenda tersebut. Dan dengan segera, iblis itu memanggil para jenderal dan juga pasukannya untuk menyerang balik Zhao Jin. Semua iblis-iblis itu langsung berlari ke arah Zhao Jin, tetapi Zhao Jin masih terbang di atas. Dan dari atas, terlihat Zhao Jin akan mengeluarkan skill kembali. Kali ini, dia mengeluarkan skill God Hand, yaitu skill cahaya suci yang berbentuk tangan yang sangat besar.
Tangan itu langsung menggeprek semua iblis-iblis yang ada di bawah, termasuk iblis legenda tersebut. Hal ini membuat sontak iblis legenda itu kesakitan dan mengeluarkan darah yang sangat banyak dari mulutnya. Dia sangat marah hingga mengeluarkan aura yang sangat besar sekali. Beraninya kau menghina Aurim yang agung ini. Para Fire Demon Legion dan juga Fire Course Legion serang orang bodoh itu, kata iblis agung. Dan dengan segera, bawahan yang diperintahkan iblis legenda langsung mencoba menyerang Yaojin. Di saat yang bersamaan, iblis legenda itu menyembuhkan luka dengan bantuan anak buahnya. Sementara itu, di sisi lain, Yongjin sudah kehabisan mananya karena mengeluarkan skill God Hand dan juga equipment. Kecepatan pemulih juga sedikit melambat. Dan kali ini, Yongjin tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan skill Divine Summoning. Seketika itu, ada pancaran cahaya suci dari bumi sampai ke atas langit. Di sana terlihat sama-samar ada bayangan seseorang. Dan ternyata itu adalah malaikat cahaya yang berada dalam tubuh Yaojing. Dia turun menuju Yaojing dan memeluk Yaojing dari belakang. Dan dari atas berjatuhan bulu-bulu malaikat tersebut. Di bawahnya terdapat para iblis berkumpul. Ketika bulu itu menyentuh badan iblis, bulu itu langsung membakar habis tubuh iblis. Dan ini adalah Divine Summoning Technique, sebuah top level skill yang dimiliki Divine tipe kelas. Mereka dapat melepaskan kekuatan dari dewa yang mereka percayai. Tidak, ini tidak mungkin. Ini adalah top class kritik new. Bagaimana dia bisa hanya naik level 18, kata iblis legenda itu. Yang mulia, bagaimana sekarang? Hanya dengan kekuatan dewa yang bisa menghadapi sekarang. Jika kita tidak bertindak, seluruh legion akan dibinasakan, kata salah satu bawahan iblis legenda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk formasi Dark Shadow Valen? Tanya iblis tersebut. 1 menit. Kita hanya perlu waktu 1 menit dan Yang Mulia akan dapat kembali. Kalau begitu, saatnya kalian menunjukkan kesetiaan kalian. Baiklah tuanku. Dan tiba-tiba, semua tubuh para iblis melebur membentuk aura yang sangat kuat dan langsung menyatu dengan iblis legenda tersebut. Di sisi lain, Yongjin dan juga malaikat suci langsung melancarkan serangan cahaya suci dari jari Yongjin. Kekuatannya sungguh di luar dugaan, sangat besar dan kuat sekali. Cahaya itu seperti peluru laser yang bergerak sangat cepat menuju iblis legenda tersebut. Iblis itu langsung tersungkur meskipun sudah menyatu dengan bawahannya. Tetapi tubuh iblis itu baik-baik saja meskipun terkena serangan Yongjin. Kali ini iblis itu menyerang balik. Dia mengeluarkan skill Solar Flare. Skill ini dapat memadamkan api secara ekstrim dan suhu permukaannya bisa mencapai 15 juta Celcius. Matilah Snake Knight. Bola api itu meluncur ke arah Yongjin. Sesaat sebelum mengenai Yongjin, dia mengeluarkan skill cahaya suci dan membelah bola api milik iblis tersebut. Kali ini, giliran Yongjin untuk membalas serangan terakhir iblis legenda tersebut. Dia menggunakan skill cahaya suci yang memusatkan ke ujung jari-jarinya dan langsung mengenai tubuh iblis itu beserta tanah yang ada di bawahnya terbelah menjadi 2. Dan akhirnya semuanya berakhir. Iblis legenda itu mati, sedangkan Yongjin terjatuh dari langit dan tak sadarkan diri.